Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, Alhamdulillah kita akan melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah analisis data statistik, yaitu pada pertemuan ke-6 dan ke-7, yang nanti video penjelasannya akan saya bagi menjadi dua video yang mana kita akan membahas terkait dengan uji vivariat pada data numerik yang umumnya kita kenal dengan uji t-test. Baik. Jadi pengertian uji T ini adalah uji statistik untuk menguji hipotesis nol, yang mana yang dikembangkan oleh William C. Legoson, student pada tahun 1908, eh, sehingga kadang disebut juga dengan student t-test. Nah, secara umum, pada uji t-test, sampel acak dari populasi berdistribusi normal. Jadi secara umum memang syarat dalam melakukan uji t-test adalah datanya berdistribusi normal dan data dengan skala interval atau rasio. Jadi data yang bisa diuji dalam uji t-test adalah data-data dengan skala interval atau rasio dan umumnya bentuknya numerik. Nah, berikut adalah berbagai jenis dari t-test gitu ya. Jadi ada pembagian secara garis besar uji t-test. Yang pertama t-test one sample, yang kedua t-test unpaired, dan yang ketiga t-test paired. Nah, yang mana nanti yang unpaired dan paired ini akan dibedakan menjadi parametrik dan non-parametrik, dan mana nanti dari parametrik dan non-parametrik ini akan muncul berbagai uji. Jika unpaired parametrik, maka bisa digunakan uji t-test. Kalau non-parametrik pakai Men-Whitney U-test. Atau kalau t-test paired, kalau yang parametrik bisa gunakan paired t-test. Kalau yang non-parametrik bisa gunakan Wilcoxon-Site rank test. Jadi ada tiga garis besar yang nanti bisa dilihat dari contoh-contohnya untuk bisa nanti diterapkan dalam kasus-kasus dalam analisis data. Nah, jadi one sample t-test itu adalah menguji apakah rata-rata populasi berbeda dari sebuah konstanta. Jadi biasanya hanya satu sampel yang kemudian diuji dengan adanya sebuah konstanta. Nanti bisa kita lihat dalam contoh. Yang kemudian yang kedua adalah independent sample t-test yang mana menguji hubungan antara dua kelompok dan sebuah variabel kuantitatif. Ya, jadi dia adalah dua kategori atau dua kelompok. Ya. Kemudian kalau parity test menguji apakah rata-rata populasi dari perbedaan antara skor berpasangan sama dengan nol. Jadi kalau pada parity test yang bisa dilihat adalah skornya itu berpasangan. Jadi nilai numeriknya berpasangan. Nah, berpasangan ini seperti apa maksudnya? Nanti kita bahas di eh, slide berikutnya. Nah, jadi yang pertama adalah one sample t-test. Jadi one sample t-test ini adalah uji T satu sampel yang membandingkan rata-rata sampel dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui. Biasanya untuk menguji perbedaan rata-rata dan hanya ada satu kelompok sampel. Gunanya apa? Biasanya digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata sampel dengan hipotesis nol. Jadi sampelnya itu sesuai dengan hipotesis nol atau sampel itu eh, dibandingkan dengan nilai median. Jadi apakah misalnya rata-ratanya sama dengan mediannya? Nah, itu contohnya. Atau median di populasi atau dengan rata-rata di populasi dan lain sebagainya. Jadi hanya ada one sampel satu angka yang kemudian kita bandingkan dengan nilai konstanta. Nah, kondisi data untuk uji t-test biasanya adalah data berupa interval atau rasio. Kemudian hasil sampel dipilih secara acak dari populasi, kemudian tidak ada outlier. Umumnya pada data-data seperti ini memang ketika uji distribusi, maka kita sudah bisa menjustifikasi bahwa ada data-data outlier. Biasanya akan dikeluarkan atau kemudian dilakukan eh,
penyesuaikan dengan data-data sehingga memang saat melakukan uji bivariat ini tidak ada lagi data outlier. Kemudian varian homogen yaitu varian sampel dan populasi harus homogen. Nah, langkahnya, jadi secara umum memang dalam uji statistik, langkahnya itu ada 4 langkah ini gitu ya. Jadi nanti ke depannya setiap uji kita akan lihat 4 langkah ini gitu ya. Yang mana langkah pertama kita menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian langkah keduanya kita tentukan signifikansi berapa yang umumnya banyak menggunakannya itu 0,05. Kemudian yang ketiga dilakukan statistik ujinya. Sebenarnya statistik uji ini ada dengan manual, dengan berbagai rumus, tapi dalam perkuliahan ini kita akan gunakan menggunakan SPSS, gitu ya. Jadi statistik ujinya nanti kita gunakan dengan aplikasi SPSS. Kemudian nanti yang keempat diambil interpretasi lalu disimpulkan berdasarkan dari hasil uji dari SPSS. Jadi 4 langkah ini adalah langkah umum dalam semua uji statistik. Nanti ketika adik-adik diberikan kasus, maka tentukan dulu langkah-langkah ini sebelum melakukannya misalnya di SPSS dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau dalam uji T satu sampel, maka apa yang dilakukan? Nah, sebagai contoh misalnya eh, ini adalah contoh dari soal terdapat data berat badan sebanyak 20 siswa yang mana diketahui dari konstanta atau dari populasi ada rata-rata berat badan idealnya adalah 55. Kemudian kita bertanya apakah rata-rata dari 20 siswa ini 55 kilo gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan dari tadi 4 langkah hipotesisnya bahwa hipotesis nol berat badan sampel adalah 55 kilo. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah berat badan sampel tidak sama dengan 55 kilo. Kemudian ditentukan tingkat signifikansinya yaitu 0,05. Lalu kemudian kita lakukan statistik uji. Nah, statistik uji pada one sample t-test, maka kita buka dari SPSS. Nanti jika datanya sudah di-input, jadi mungkin untuk input data sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, maka analisisnya kita pilih analyze, compare mean, ada one sample t-test gitu ya. Jadi kita klik one sample t-test. Nanti akan muncul kolom yang jendela di mana akan munculan sampel t-test dan kemudian berat badan ini kita inputkan ke dalam tes variabel sehingga muncul seperti gambar berikut. Nanti kemudian di tes value-nya kita input berapa perbandingan yang kita gunakan. Nah, di sini yang perbandingan digunakan adalah 55. Nah, ini di input, kemudian kita klik option. Option ini untuk menentukan berapa confidence interval yang digunakan. Umumnya menggunakan 95%. Kemudian kita klik OK, maka muncullah hasil dari analisis. Nah, bagaimana membaca hasil analisis yang ada dari SPSS ini gitu ya. Jadi kita akan lihat ada 2 tabel, ada tabel one sample statistik dan ada tabel one sample test. Nah, di one sample statistik ini kita lihat ada N, yaitu jumlah sampel yang digunakan, kemudian berapa minnya, kemudian standar deviasi, standar error, kemudian nilai di di tabel one sample test kita lihat ada nilai T. Nah, ini T value ini yang kemudian nanti bisa dibandingkan dengan nilai T tabel. Cuma memang dalam slide ini saya tidak menampilkan, tapi nanti bisa adik-adik lakukan melihat di dalam tabel distribusi T, eh, membandingkan berapa nilai T value ini dengan T tabel. Kemudian DF yang digunakan adalah 19. Nah, ini nilai signifikansi yang akan kita gunakan untuk melihat tingkat signifikansi dari data ini. Kemudian ada test value-nya 55, mean difference-nya adalah 4,75 dan di, di 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 tabel berikutnya itu di kolom berikutnya adalah batas atas dan batas bawah selang tingkat kepercayaan. Jadi dari 95% datanya angka lowernya itu mean difference-nya itu adalah 2,4,
sedangkan uppernya itu 7,092. Jadi berdasarkan tabel ini kita ambil nilai V-value dari nilai signifikansi to tail. Nilai ini yaitu 0,000. Ya, ini lebih kecil daripada nilai alfa yang kita gunakan yaitu 0,05. Sehingga V-value lebih kecil dari nilai alfa artinya menolak nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa berat badan tidak sama dengan 55. Artinya H alternatifnya diterima gitu ya. Ya, itu contohnya untuk one sample t-test. Nah, berikutnya kita masuk ke tes unpaired, yaitu yang uji t-test tidak berpasangan. Nah, tidak berpasangan ini tadi sesuai dengan di bagian awal, ada yang parametrik dan ada non-parametrik gitu ya. Tapi sebenarnya kapan ini digunakan gitu ya. Jadi, uji t-test tidak berpasangan ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok sampel yang tidak saling berhubungan. Artinya ada dua kelompok, tapi kita punya data yang sama dari dua kelompok itu, kemudian kita bandingkan apakah datanya rata-ratanya sama gitu ya. Jadi tidak saling berhubungan. Nah, tujuannya apa? Untuk mengukur apakah perbedaan rata-rata antar kelompok bersifat signifikan secara statistik. Biasanya banyak digunakan pada penelitian-penelitian medis, pendidikan, psikolog, atau bidang keilmuan lainnya gitu ya. Nah, uji tes ini em, ada asumsinya gitu ya. Jadi ada hal yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan uji tes tidak berpasangan. Yaitu eh, jika datanya berdistribusi normal, maka digunakanlah uji yang parametrik. Jadi uji parametrik itu mengasumsikan data berdistribusi normal menggunakan parameter populasi seperti rata-rata dan standar deviasi. Jadi umumnya yang dibandingkan nanti adalah rata-ratanya, gitu. Sedangkan kalau uji non parametrik, artinya datanya tidak mengasumsikan distribusi normal. Biasanya kadang yang dibandingkan adalah nilai median gitu ya. Tapi umumnya memang perbandingannya adalah nilai mediannya gitu ya pada uji non parametrics, dan biasanya lebih fleksibel untuk berbagai jenis data karena tidak harus memiliki distribusi normal. Nah, pemilihan jenis uji ini tergantung dari karakteristik data dan asumsi yang dapat dipenuhi. Nah, syarat utamanya adalah distribusi normal pada data numerik yang akan dibandingkan. Jadi nanti bisa kita lihat di dalam contoh. Nah, asumsinya adalah distribusi normal gitu ya. Kemudian ukuran sampel memerlukan ukuran sampel yang memenuhi biasanya minimal 30 per kelompok gitu ya. Eh, Kemudian homogenitas variansnya itu relatif homogen atau sama. Kemudian skala pengukurannya adalah skala dari data itu adalah interval dan rasio. Jadi bentuk datanya itu adalah bentuk data numerik. Nah, prosedurnya ini masih sama dengan tadi 4 tahapan. Jadi ya, di dalam semua uji itu akan dipenuhi 4 prosedur ini, di mana kita mulai dengan eh, perumusan hipotesis, gitu ya. Jadi hipotesis H0 dan H alternatif. Kemudian ditentukan taraf signifikansinya, gitu ya. Kemudian ditentukan uji statistik ujinya. Dalam hal ini bisa dengan membandingkan nilai T value dengan T tabel gitu ya. Kemudian atau juga membandingkan nilai signifikansi yaitu pada nilai V value. Kemudian nanti mengambilkan keputusan apakah kita membandingkan nilai T hitung ataupun dengan menggunakan V value. Jadi dua hal ini bisa dilakukan eh, untuk mendapatkan kesimpulan dari data yang kita bandingkan. Nah, ini rumus uji t-test kalau kita menghitungnya secara manual gitu ya. Jadi bisa dihitung. Tapi saya tidak terlalu fokus. Saya nanti akan sampaikan bahwa adik-adik bisa lakukan di dalam SPSS. Nah, ini contohnya ketika kita mau menggunakan uji t-test tidak berpasangan. Jadi ada kasus di mana sebuah penelitian memberikan edukasi dengan leaflet pada 30 siswa, kemudian dengan PPT kepada 15 siswa gitu ya. Mohon maaf tadi yang leaflet 15, yang PPT 15. Kemudian mau dilihat rata-rata perbedaan rata-rata skor pengetahuan antara kelompok yang diedukasi dengan leaflet dan yang diedukasi dengan PPT.
dengan asumsi bahwa data ini normal gitu ya. Saya tidak menguji lagi bahwa data ini normal atau tidak. Saya mengasumsikan misalnya data ini adalah normal. Nah, adik-adik harusnya sudah memahami bagaimana menguji data normal atau tidak di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, maka uji yang digunakan adalah t-test gitu ya. Maka uji yang digunakan yang parametrik. Nah, kita ikuti langkah uji dengan menentukan dalam empat langkah ini, gitu ya. Maka H0-nya itu adalah skor pengetahuan kelompok leaflet sama dengan kelompok PPT, gitu ya. Kemudian kalau yang H alternatifnya, skor pengetahuan kelompok leaflet tidak sama dengan kelompok PPT. Dengan signifikansi 0,05, maka kita lakukan uji di SPSS di mana ini adalah data yang sudah diinput, di mana ada data skor pengetahuan dan juga data intervensi. Yang mana intervensinya ini nanti diberi kode, ada kode satu dan kode 2. Kode satu adalah yang dengan leaflet, yang kode 2 adalah dengan PPT. Maka kemudian kita lakukan analisis, yaitu pilih analyze, compare mean, independent sample t-test, gitu ya. Lalu nanti akan muncul jendela ini, gitu ya. Di mana dari jendela ini kita masukkan variabel yang mau di tes variabelnya adalah skor pengetahuan. Kemudian untuk intervensinya masuk dalam grup variabel. Lalu diklik define group yang ditentukan nanti grup satunya satu, grup duanya dua. Nah, ini sesuai dengan codingnya. Kadang ada juga coding yang bikin nol dan satu. Maka grup satu adalah nol, grup 2 adalah satu gitu misalnya. Jadi sesuaikan dengan coding yang kita buat di dalam variabel tersebut. Maka diklik continue. Nah, selanjutnya klik option untuk menentukan confidence intervalnya. Lalu klik continue dan kita bisa klik OK untuk menyelesaikan analisis. Nah, berikut adalah hasilnya di SPSS. Nah, hasilnya ini nanti ada dua tabel gitu ya. Ada tabel grup statistik dan ada tabel independent sample t-test. Nah, di dalam grup statistik, tabel grup statistik ini kita bisa lihat jumlah data per kelompok gitu ya. Kemudian rata-rata per kelompok, standar deviasi pada masing-masing kelompok, dan juga standar error pada masing-masing kelompok. Jadi kalau dilihat di sini memang eh, ada eh, rata-ratanya itu hampir sama gitu ya. Kalau kita lihat yang kelompok leaflet itu 78,47, kemudian kelompok yang PPT 78,40 gitu. Tapi untuk menyatakan bahwa ini sama, maka perlu ada uji statistik. Nah, uji statistiknya kita lihat dalam tabel independent sample t-test. Nah, di dalam independent sample t-test ini ada banyak data yang muncul. Ada kemudian hasil Leibniz test for equal of variance, yang mana nanti ada nilai signifikansi di sini adalah 0,191. Yang ini artinya bahwa varians data pada kelompok satu dan 2 itu adalah homogen. Karena dia lebih besar dari 0,05. Tapi kalau dia nanti di bawah 0,05 berarti ada variasi eh, tidak ada variasi antara kelompok satu dan 2, artinya tidak homogen. Yaitu nanti tidak memenuhi syarat untuk sampel t-test, ya. Nah, kemudian pada kolom berikutnya kita bisa lihat ada nilai T hitung, yang mana T hitungnya adalah 0,178. 0,178 ini kita bisa eh, bandingkan dengan nilai T tabel. Nah, nanti cara melihat T tabelnya saya sampaikan di akhir dan semuanya hampir sama cara menggunakannya. Jadi kalau di sini saya hanya membaca dulu nilai signifikansi pada sig to tail, yang mana diketahui nilai signifikansinya adalah 0,860 gitu ya. Artinya p-value-nya kan lebih besar dari 0,05, berarti kita gagal menolak H0. Atau kita menerima H0 sehingga H0-nya diterima, maka skor pengetahuan kelompok leaflet sama dengan kelompok PPT. Jadi hasilnya kalau dalam beberapa penelitian kadang em, hipotesisnya misalnya ada pengaruh, tidak ada pengaruh gitu ya. Nah, ini bisa diterjemahkan bahwa tidak ada pengaruh dari
jenis edukasi dengan skor pengetahuan gitu misalnya seperti itu. Jadi itu cara menerjemahkannya. Nah, kalau kita untuk membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, nah pada uji independent sample t-test, ini nanti bisa digunakan pada uji-uji T lainnya itu, ya di mana T hitung kita bandingkan dengan T tabel. Nah, kalau dulunya T hitung itu dihitung dengan rumus-rumus gitu ya, tapi kalau di SPSS kita langsung muncul. Tadi sudah disampaikan kalau di hasilnya dari eh, contoh kasus ini adalah T hitungnya adalah 0,178 gitu ya. Nah, nah 0,178 ini kita bandingkan dengan T tabel. Cara melihat T tabel adalah kita ambil tabel distribusi T tabel. Kemudian kita gunakan untuk nilai yang ada di kolom atas itu adalah alfa per 2. Jadi alfanya 0,5 dibagi 2, maka yang diambil adalah di kolom 0,025. Kemudian DF-nya adalah total sampel dikurangi 1. Total sampelnya kan 30. Dia berarti yang digunakan di 29. Maka kita dapatkan nilai T tabelnya adalah 2,045. Nah, baru kita bandingkan antara T hitungnya dengan T tabel. Maka T hitungnya adalah 0,178, sedangkan T tabelnya 2,045. Jadi dia lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan alternatifnya ditolak. Artinya berarti skor pengetahuan kelompok leaflet sama dengan skor pengetahuan kelompok PPT. Itu ya, jadi bisa digunakan dengan menggunakan pendekatan T hitung ataupun bisa menggunakan juga dengan pendekatan T atau signifikansi. Oke, baik, kita lanjutkan. Pada kondisi misalnya datanya tidak berdistribusi normal, maka tadi sesuai yang di bagan, kita akan menggunakan uji Mann-Whitney U test gitu ya. Yang mana ini adalah uji non-parametrik sebagai alternatif dari uji T independen ketika asumsi normalitasnya tidak terpenuhi gitu ya. Nah, dan ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok. Jadi hanya dua kelompok, tidak boleh untuk lebih dari dua, gitu ya. Kemudian dia berbasis peringkat, menggunakan peringkat data bukan nilai aslinya. Nanti itu terlihat dari hasil interpretasinya, gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Oke. Nah, kapan menggunakan uji Mann-Whitney? Mann-Whitney itu data tidak berdistribusi normal. Kemudian bisa juga digunakan untuk data-data dengan skala ordinal. Cocok untuk data berskala ordinal ataupun data interval yang tidak normal, gitu ya. Jadi pada beberapa penelitian kadang data-data dengan kategori gitu ya, itu ada yang menggunakan uji Mann-Whitney ini gitu ya. Tapi saya tidak menjelaskannya di sini. Saya hanya menjelaskannya di penelitian ini adalah untuk data-data yang memang bentuknya itu data interval yang tidak berdistribusi normal. Nah, biasanya efektif untuk sampel berukuran kecil yang sulit diuji normalitasnya. Nah, ini contohnya. Sebenarnya contoh datanya sama, tapi dengan asumsi misalnya pada data ini tidak berdistribusi normal gitu ya. Maka gimana caranya kalau kita pakai uji Mann-Whitney? Nah, langkahnya tetap kita ikuti dulu 4 langkah ini. Kita tentukan dulu hipotesisnya, kemudian signifikansi, kemudian lakukan statistik ujinya di SPSS gitu ya. Nah, ini data view-nya, jadi datanya sama, itu ya. Artinya kalau dalam Whitney ini ada dua kelompok dengan data yang sama. Gitu ya. Kemudian kita buka dalam di analyze, dipilih non parametrik, diklik kemudian legacy dialog, kemudian dipilih to independent samples. Nah, di kemudian setelah kita klik akan muncul jendela di tes yang mana di sini ada muncul tes variabel list dan grouping variabel.
Yang kita input adalah skor pengetahuan ke dalam tes variabel list, yang kemudian yang intervensinya kita masukkan ke dalam grouping variabel, diklik define groups, nanti diberikan kode 1 dan 2. Kemudian continue, lalu klik option, bisa nanti menampilkan data deskriptif, baik itu data deskriptifnya ataupun kuartilnya. Kemudian klik continue. Nah, sebelum mengklik OK, kita pilih test type-nya, yaitu main with new yang kita klik, lalu kita klik OK. Maka muncullah hasil interpretasinya yang bisa kita ambil. Jadi, oke, ini interpretasi dari eh, analisis Mann-Whitney, di mana ada 2 tabel, yaitu tabel ranks dan tabel tes statistik. Eh, ada 2 angka yang bisa kita bandingkan dalam tabel ranks itu, di mana kita bisa lihat nilai min ranks yang menunjukkan kelompok mana yang memiliki peringkat lebih tinggi. Jadi kalau dilihat dari 2 kelompok ini, ternyata rata-rata kelompok 1, yaitu yang leaflet 15,33, dan rata-rata kelompok 2 sebesar 15,67. Artinya memang min ranknya itu hampir sama gitu ya. Nanti kita lihat dari nilai signifikansi. Apakah memang terlihat bahwa sama atau signifikan eh, sama atau ternyata ada perbedaan. Nah, kemudian di tabel kedua kita ambil nilai signifikansi, yaitu eh, dari nilai asymptotic to tail-nya sebesar 0,913. Dan ini lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima dan H1, H alternatifnya ditolak. Sehingga skor pengetahuan kelompok leaflet sama dengan kelompok PPT. Nah, ini juga terlihat dari min rank-nya, bahwa di antara 2 kelompok itu tidak terlihat ada perbedaan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Artinya memang kalau pada data-data nanti ketika kita menemukan hasil nilai signifikansinya itu H0-nya ditolak, maka kita bisa lihat kelompok mana yang lebih tinggi dari tabel rank gitu ya. Oke, ini untuk tabel uji, ini yang untuk uji di tes di independen gitu ya, tidak berpasangan.